Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinana Kartikosari dengan NIM A112023 15203. Jadi di sini itu saya akan mempresentasikan hasil final project dari mata kuliah PSS, di mana saya mengerjakan dari project paket 1, yaitu Simple LMS Experience. Jadi di project ini adalah merupakan backend REST API untuk sistem LMS yang dikembangkan menggunakan Django REST Framework, PostgreSQL, serta dijalankan menggunakan Docker agar proses deploy itu menjadi lebih mudah dan konsisten. Selanjutnya, jadi di sini saya akan masuk ke bagian dokumen REST API menggunakan Swagger. Jadi pada halaman ini itu seluruh endpoint itu dapat diuji tanpa menggunakan Postman. Jadi ini semua mempermudah proses pengujian API. Yang pertama di sini saya akan coba uji bagian login. Login mana login? Nah, di bagian login sini saya coba untuk masuk ke bagian admin. Nah, di sini setelah setelah login itu sudah berhasil, sistem itu akan menghasilkan dua token, yaitu token refresh dan access token lalu dan access token dan token refresh. Nah, di sini yang kita coba copy adalah yang access. Kita copy, khususnya kita ke bagian authorize, kita paste authorize, kita close. Jadi mulai saat ini itu seluruh endpoint yang membutuhkan login itu dapat diakses. Lalu di sini saya akan coba di bagian get course ini, di sini kita bisa melihat beberapa course. Selanjutnya di sini saya akan mencoba membuat course baru berarti di post. Nah, kita coba. Oke, di sini kita execute. Nah, di sini data itu berhasil disimpan ke database, dan kemudian saya akan coba refresh menggunakan get course. Kita coba masukkan ID-nya, kita execute ke 5. Nah, di sini data course itu berhasil diperbarui yang tadi kita isi. Setelah itu saya akan coba untuk delete. Nah, di sini course yang tadi kita coba bikin baru, saya coba untuk delete. Di sini course itu berhasil dihapus. Setelah itu di bagian enrollment kita di bagian post, kita coba ini 4. Nah, di sini responnya
Jadi itu tuh student berhasil melakukan pendaftaran course, dan di sini saya akan menampilkan seluruh enrollmentnya di bagian get. Di bagian get ID kita isi dulu. Terlihat data enrollment itu tuh telah berhasil dibuat. Selanjutnya kita di progress, selanjutnya adalah postnya kita di bagian progress. Di sini kita lihat bahwa endpoint ini tuh digunakan untuk menampilkan seluruh data progress pembelajaran. Nah, pada sistem ini itu tuh setiap progress terhubung dengan satu enrollment. Jadi sehingga satu mahasiswa itu hanya bisa memiliki satu progress untuk setiap course yang diikutin. Nah, saat terlihat progress telah mencapai 100%, nah artinya seluruh materi pada course itu telah selesai dipelajari. Selanjutnya di bagian sertifikat di atas kayaknya. Nah, di bagian post kita coba untuk course 4. Nah, di sini ketika saya memasukkan course 4, di sini ada indikator atau notif bahwa course belum selesai 100%. Jika semua sudah course-nya itu yang udah mendapatkan sertifikat, itu tuh adalah ini course 4 udah mendapatkan sertifikat. Jadi sistem itu berhasil membuat sertifikat secara otomatis karena progres itu telah mencapai 100%. Nah, selanjutnya adalah di bagian dashboard. Mana dashboard? Di get. Di sini kita expired, ternyata bagian link login kita coba ulang. Nah, di sini terlihat ada total course, publish, total student, total enrollment, total review, wishlist. Nah, itu tuh dashboard ini digunakan sebagai ringkasan statistik seluruh sistem. Sekarang kita coba error handling. Jadi misal saya logout. Di sini semisal saya logout, close. Nah, kemudian saya membuka endpoint progress. Di sini akan muncul 401. Jadi hal ini itu menunjukkan bahwa endpoint itu telah diproteksi menggunakan JWT Authentication. Kemudian saya login kembali. Jika token itu sudah benar, maka endpoint itu akan bisa diakses kembali. Kita coba.
di sini udah bisa diakses kembali. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk struktur project dan implementasi code yang saya buat. Nah, di sini itu folder config itu digunakan sebagai konfigurasi utama Django, sedangkan setiap fitur dipisahkan ke dalam app yang masing-masing itu agar project lebih rapi dan mudah dikembangkan. Nah, kita di folder config. Nah, di bagian setting dan di bagian install apps, di sini itu saya berdasarkan seluruh aplikasi yang digunakan. Ada user, course, enrollment, progress, certificate, dashboard yang tadi saya praktekkan di Swigger itu tadi. Nah, setelah itu di bagian REST framework, di sini saya mengatur autentifikasi menggunakan JWT. Ini. Nah, jadi seluruh endpoint yang membutuhkan login akan menggunakan JWT authentication. Sekarang di bagian URL SPY. Nah, di URL SPY ini seluruh endpoint REST API itu didaftarkan pada file URL SPY menggunakan default router. Itu di bagian user models, di sini app user itu tuh digunakan untuk mengelola seluruh pengguna sistem. Nah, contohnya ada admin, kemudian di bagian user views, di sini terdapat endpoint. Setelah itu di course models, di app course ini merupakan inti dari sistem LMS-nya. Ada title, ada deskripsi, status, kemudian di bagian views nya di sini terdapat seluruh proses CRUD course. Jadi admin itu tuh dapat membuat course dan student itu hanya bisa melihat course-nya saja. Di enrollment-nya, nah, enrollment sendiri ini tuh merupakan hubungan antara student dan course. Jadi hubungan dari database-nya tuh dari student, lalu enrollment, lalu ke course. Jadi artinya satu student itu hanya memiliki satu student dapat memiliki banyak enrollment. Kemudian di progress itu tuh digunakan untuk menyimpan perkembangan belajar mahasiswa. Di bagian model berarti di bagian model. Nah, di sini jadi proses hubungan langsung dengan enrollment, karena setiap enrollment itu memiliki satu progress. Nah, di bagian selanjutnya adalah di certificate, models. Nah, jadi
Jadi sertifikat ini itu dibuat apabila student telah menyelesaikan seluruh materi. Jadi nomor sertifikat dibuat otomatis menggunakan UID, sehingga setiap sertifikat itu memiliki nomor yang unik. Di dashboard selanjutnya adalah dashboard. Di dashboard sendiri di bagian view PY itu tuh digunakan untuk menampilkan statistik sistem, dan data ini itu tuh diperoleh menggunakan query set aggregate ya, pokoknya itu. Nah, selanjutnya relasi database. Jadi relasi database ini tuh dibuat menggunakan foreign key dan 1215, sehingga setiap data itu tuh saling terhubung. Kita buka di progress views. Di dev get query set self ini. Jadi function ini tuh digunakan untuk menentukan data apa saja yang boleh dilihat oleh penggunanya. Nah, kalau di if ini, if user role admin, itu tuh berarti hanya admin yang bisa melihat seluruh progres. Jadi artinya itu student itu hanya bisa melihat progresnya milik sendiri, dan jadi hak akses itu tuh dibedakan berdasarkan role-nya. Selanjutnya pada progress views PY di bagian perform create, progress. Nah, di bagian perform create ini itu merupakan function dengan logika paling kompleks. Jadi di bagian course sorry. Di bagian course ini itu tuh mengambil course yang dipilih dengan progress, dan code ini, progress ini itu tuh melakukan pengecekan apakah student itu tuh sudah menyelesaikan seluruh course-nya atau belum. Nah, jika belum, artinya sertifikat itu tidak dapat diinstal dan muncul course belum selesai 100%. Nah, dengan demikian sistem itu tuh akan memastikan bahwa sertifikat itu hanya dapat diterbitkan apabila seluruh materi itu sudah selesai dikerjakan atau dipelajari. Nah, jadi narasinya tuh gini. Jadi ketika pengguna itu mengirim request, itu melalui Swagger, request itu akan diterima oleh URL, kemudian diproses oleh viewset, divalidasi oleh serializer, disimpan ke model. Nah, selanjutnya data itu akan masuk ke Postgres SQL, dan akhirnya sistem itu akan mengirimkan respon dalam format JSON. Nah, jadi di sini tuh
selama pengembangan project ada beberapa kendala sih sebenarnya. Yang pertama itu ada perubahan struktur model progress sehingga migration itu mengalami konflik. Solusinya itu adalah menghapus migrate yang lama, kemudian membuat migrate yang baru. Nah, kendala berikutnya adalah token JWT-nya. Jadi token JWT-nya itu sering expired. Nah, jika expired, kita tuh tidak bisa mengelola semua data di admin itu. Nah, jadi solusinya itu ketika expired tokennya, kita execute lagi dari admin, kita execute, kita dapat token baru, kita ke authorization lagi. Nah, setelah itu sini saya juga ada mengalami error pada serializer progress karena masih menggunakan fetch lama yaitu student, sedangkan model sudah berubah menggunakan enrollment. Nah, melalui project ini saya itu memperoleh pemahaman mengenai pengembangan REST API menggunakan Django REST Framework. Nah, sini saya juga mendapatkan JWT untuk mengamankan poin, menggunakan role based access control untuk membedakan hak akses pengguna, mengelola relasi database menggunakan ORM Django, serta manfaat Docker agar proses deploy menjadi lebih mudah. Jadi project Simple MES Experience ini sudah saya implementasikan seluruh fitur utamanya sesuai kebutuhan. Jadi sekian presentasi yang saya presentasikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.